jujur perjalanan ke sini agak bumpy ya. Bilangin bokap, lu harus punya karya yang bisa nunjukin diri lu sendiri dulu. Identitas Harus punya personal branding yang kuat soalnya. Gitu. Oke, terima kasih sudah datang. Belum, Mas. Kita belum banyak nanya-nanya ya. Tapi pintu kita kebuka. Kembali, Mas. Masih buka, Mas? Masih. Dari nama. Ini kita kedatangan siapa sih? Ya itu tadi musisi muda ya kan ya yang dipunya sama Lampung gitu kan ya. Karena jujur gue sendiri pun ngefans sebenarnya gitu kan. Namanya deh, boleh deh. Nama Muhammad Nabil Ardiansyah. Panggilannya Kamu orang boleh milih panggil Nabil atau Abel. Loh. Abel dari mana? Abel panggilan rumah sebenarnya. Oh, nama kecil. Kalau gede? Nama gede Abel. Abel, iya. Tapi punya lagi nggarap musik atau ada band segala macam? Gue ya lagi garap musik. Kalau di band ada garapan ke waktu itu baru rilis single. Nama bandnya Killing Floors. Oh. Judul singlenya The Way Life Goes. Kalau ke digital streaming platform ada. Oke. Nah tapi lo memang lo anak berapa sih? Gue tunggal. Wah, tunggal kayak raya. Itu yang dicari orang-orang biasanya. Iya kan? Tunggal aja. Oh, tunggal aja. OTW. Tapi kan lo sekolah di Pelita Bangsa, Bos. Nah, itu kan. Iya kan? Gue susah bener gue kalau masuk ke Pelita Bangsa itu dulu kan gue sempet di Bimba lah gitu kan di sekolah-sekolah ya. Kalau ke Pelita Bangsa tuh susah gitu. Ya nggak tahu lah ya. Terus mereka kan juga orientasinya, gue malah nggak tahu mereka kan kayak kuliah ke luar negeri kayak gitu lebih ke akademis lah. Nah lo sendiri kan akhirnya ke musik nih gitu. Itu nantinya bakalan jadi profesi lo nantinya atau hanya sekedar hobi aja? Pengennya sih jadi profesi asli. Soalnya insya Allah kan gue masih 3 SMA dan tahun depan insya Allah gue apply ke ISI Yogyakarta. Oh, memang lo pengen masuk ISI? Pengen kuliah di musik sebenarnya. Dan orang tua lo oke-oke aja? Oke-oke aja. Ya malah support. Iya. Malah support kan? Iya. Tapi kalau main musiknya dari kapan? Gua kalau main gitar ya. Kalau main gitar awal belajar itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD. SD itu gua les pertama. Itu belum ada basic sama sekali. Iya. Jadi dari nol banget. Jadi belajar kan. Terus belajar chord gitu. Waktu itu awal ngeles sama Pak Stanley. Siapa? Stanley Timothy. Tahu? Kenal? Kayaknya tahu. Dari situ lalu ya. Tapi memang keluarga musisi semua? Keluarga bokap musisi. Bokap main musik maksudnya. Jadi bokap basis dulu. Dan punya band sendiri juga dulu? Dulu ya, bokap punya band sendiri. Festivalan gitu ya. Kalau nggak salah nyokap ketua partai ya? Bukan ya? Biasanya kalau ketua partai kita mau majuin ini. Bukan ya? Harusnya dosen malah ketua partai. Tapi memang dosen bokap? Nyokap enggak, tapi waktu itu sempat pengen jadi dosen. Nyokap. Iya. Tapi profesinya apa? Siapa? Bokap. Ya bokap nyokap. Oh, bokap nyokap. Bokap sekarang usaha sih. Buka tempat kopi gitu. Saya nggak sama nyokap bokap. Sayang dong. Ya langsung kita panggilkan. Enggak. Orang luar nanti. Enggak ya. Kalau bokap lo nonton apa yang mau diomongin ke? Enggak itu. Kalau salah closing statement nggak usah. Itu nanti langsung.
nih. Ada thumbnail. Dongkrak ini aja kan nangis-nangis yang naik gitu kan. Iya lagi. Sama ngomongin pemerintah. Jangan Pemerintah masih pak gue. Pemerintah sama nangis ya. Nangis. Karena nggak boleh saya pilih lo tangisin. Dia masih sekolah, boy. Jujur perjalanan ke sini agak bumpy ya. Jujur. Risiko ya. Perjalanan ke sini ya. Jangan. Tapi gue denger gue ini lagi garap ini ya. Apa namanya? Project Solo. Iya, lagi garap Project Solo, gua lagi ngegarap EP project gitu. Oh langsung ini. Langsung EP. Kelas. Kelas. Yang solo ini apa genre ya? Genrenya orientasinya lebih ke blues. Tetap ke blues gitu ya. Blues gitu, tapi ada rocknya juga, rock. Ada satu lagu yang dia slow ballad tapi ballad blues gitu, kayak Slow dancing. slow dancing ya, kayak slow dancing. Gue ngambil referensi dari sebenarnya kalau mau di blues kok gitu, enggak juga sih, enggak juga. Soalnya gue ngambil referensinya macem-macem. Oh jadi bluesnya nggak roots banget gitu. Nggak harus banget. Ya pasti yang awal kalau tahu Philip Says, ngambil dari Philip Says itu. Ya ada rada dirty rock kan. Dirty rock ada itu. Terus kalau dari ini gue ngambil dari Grunge juga. Ada Bonamassa ngambil nggak? Joe Bonamassa Nggak. ngambil dikit lah, lik-liknya. Tapi lu lahiran berapa sih? Gue 2007. Sama lah. Dari 2007. Buku 2010. 2007 mas sebenarnya kan blues ini kan ya nggak tahu ya, maksudnya anak-anak sekarang tuh kan lebih ke tensi-tensian Kalau ngeband biasanya lebih ke Indian gitu kan, tapi lo sendiri malah ke blues kan gitu. Lo pertama kali denger blues itu di umur berapa, terus apa gitu yang buat lo nyemplung ke blues kayak ini genre gua nih. Sebenarnya kalau mau dibilang awalnya dari mana, sebenarnya genre awal gue ini nggak ada blues sama sekali. Kalau awal terpapar musik nggak ada blues sama sekali. Jadi awalnya tuh gue punya bokap, dan bokap gue tuh emang suka banget sama dua band, Mr. Big sama RKCP. Jadi dulu tuh malah gue pengen jadi kayak Abang Das satu ini. Iya, model lo ini salah mas, salah tuh kan. Inspirasi dia tuh salah. Dia belum kejauhan ya. Soalnya waktu gue liat, pakai bor. Oh Gilbert nih. Soalnya gue dulu ceritanya gue pengen ngejarnya tuh arah ranahnya ke Paul Gilbert, ke Speedster. Shredder asli. Shredder. Tapi waktu itu gue kepikiran kayak wah nggak nyampe nih kayaknya. Gue sadar diri sama kapasitas gue waktu itu, kayaknya belum deh. Makanya gue ngulik lebih jauh lagi. Justru dari Mr. Begitu sebenarnya gue ngulik ke belakang nih jauh banget gue. Soalnya gue sempat baca-baca Paul Gilbert, dia suka sama influence-nya apa aja. Justru dari situ gue ngeliat Paul Gilbert nih influence-nya dari Jimi Hendrix ada. Gitaris favoritnya George Harrison. Dan dari Beatles ya. Justru dari situ gue ngulik jauh banget, semakin luas. Justru sebelum Paul Gilbert, terus gue kena di grunge scene tahun 90-an itu Nirvana. Gue suka banget sama Nirvana dulu. Gue sampai beli bukunya Kurt Cobain yang Good and Heaven tuh. Gue baca-baca, justru roots-nya Kurt Cobain juga dari zamannya Beatles. Beatles dari zamannya Rolling Stone. Nah, makanya gue coba ngulik ke belakang dulu. Justru di situ gue menemukan bahwa mereka juga influence-nya dari blues gitu. Roots-nya blues. Jadi udah gue ngulik-ngulik. Jadi asik juga, terus ya udah kena di guanya di blues itu. Tapi itu penting sih tuh, itu penting. Kayak at least di gua ya. Kalau gua kan, kalau kebanyakan dari kita kan, misalnya ini bukan ngomongin apa ya, bukan ngomongin jelek band atau apa. Tapi maksud gua kebanyakan dari kita itu kalau ngambil referensi itu, let's say misal gua nih punya band rock, gua niru slang misalnya. Ya kalau gua punya pola pikir, ngapain gua niru slangnya, mending gua niru apa yang ditulis slangnya, bener kan? Iya kan? Karena kalau kita niru slang, ya udah ada slang gitu kan, ya orang pasti lebih dengar slangnya gitu kan. Ya udah, misalnya slang ngikutin Led Zeppelin tuh misalnya, ya udah gue ikutin Led Zeppelinnya aja gitu. Jadi antara slang dengan gua itu punya roots yang sama gitu kan, tapi beda karakter gitu. Kalau berarti kan
dari sampai sekarang gue suka blues segala macam. Iya. Di tongkrongan sama teman-teman lu yang seumuran gitu kan. Lu punya ibaratnya genre musik suka dengerin genre musik yang berbeda gitu, ngaruh gak sih ke tongkrongan lu? Sebenarnya kalau misalnya ngaruh enggaknya, kalau gua menempatkan diri gua kan misalnya di tongkrongan, dan di tongkrongan itu yang main musik ya gua atau beberapa doang. Jadi gua menempatkan diri gua tuh ya sebagai pendengar mereka aja. Ya gua pengen ngasih referensi ini loh yang gua dengerin, tapi gak gue sadar diri ini musik gue ya jarang didengar. Segmented. Iya benar, apalagi di umur lu kan gitu. Tapi gue sekarang mencoba untuk dengerin yang sekarang ini. Gue lagi suka banget sama ini malah perunggu. Gue lagi suka banget sama perunggu. Menurut gue secara komersil dan secara itu mereka berhak ini sih, berhak di atas. Naik lah. Soalnya secara musikalitas juga menurut gue mereka di indie itu beda. Iya. Gitu. Oh ya udah ada karakter. Tapi kalau akhirnya lo mutusin buat gue solo aja lah, apa ada kesulitan buat nyari teman-teman main? Karena kan di umur dia segini kan harusnya kalau gue dulu ya, senangnya kan ngeband rame-rame kawan kan, nggak solo kan. Dan lo kenapa milih solo? Apa ada kesulitan buat nyari teman-teman yang main musik juga? Kesulitan sih sebenarnya enggak, Bang. Jadi sebenarnya gue solo ini adalah kalau mau realistis ya satu, karena dibilangin bokap lo harus punya karya yang bisa nunjukin diri lo sendiri dulu. Identitas harus punya personal branding yang kuat. Soalnya jalan yang gue pilih kan sebenarnya kata keluarga juga sih berat kan. Musik itu berat kata mereka, jadi lo harus punya senjata dari awal, punya bekal dari awal, personal branding lo harus kuat. Jadi ya satu itu, terus kayak buat portofolio pasti. Portofolio terus gue juga mikir bahwa untuk gue solo ini lebih ke karena personal, beberapa lagu itu ya personal dari gue aja sih, dari perjalanan hidup, dari itu ya itu karena personal experience gitu kan. Jadi kalau misalnya kan gue di band kemarin gue yang nge-write sendiri, gue yang author sendiri, itu lebih ke ngena di gue personal experience-nya. Takutnya kalau misalnya gue sendiri yang selalu ini, takutnya gue terlalu ngemegang band itu, jadi gue nggak terlalu suka lah, disangkanya wah ini terlalu otoriter gitu. Jadi mending terlalu egois. Tapi akur kan? Akur Gitu, gini lo karena nggak akur. Tapi biasanya nggak akur. Nggak akur lah. Banyak sepil nggak keakurannya apa? Tapi Biasa. Siapa yang paling rese? iya. waduh Rasa akur gitu. semuanya yang ini kan kena Clippers. Gini, perkara Killing Floor nih. Siapa yang kalau latihan datangnya paling telat? Itu aja deh. Siapa? Wah, tergantung sih loh. Tergantung Kalau ada kerjaan apa? Personilnya berapa? 4-3. Personilnya 4. Biar 4. Bener kan itu 4? Bingung mikir ya 4 Kanan saya dulu. Tapi empat-empatnya itu seumuran semua atau yang seumuran rata-rata ada 3 nih. Satunya ada si Levi namanya. Levi ini yang paling muda di kita di SMP? Nggak SMA. SMP juga. Tapi awal gua kenal dan main band sama dia SMP. SMP Oh, Yang lu ngejuri. Ya. kelihatan banget lu ngejuri. Oh, yang di ini ya. Tangga. Iya. Oh, Itu masih SMP dia. Oh. Enggak tahu sih udah segede lu sumpah padahal kan. Gitu. Tapi udah segede lu gitu kan. Gua kira anak SMA ini kan, gua kira SMP ada. SMP kelas 3. Tak kerasa ya. Dia 8 tahun SMP-nya. Apa ya? Tahun 8 ya. Tapi dari beberapa teman lo tadi, ya maksudnya lu nge-solo, mutusin nge-solo ya oke-oke aja gitu. Oke aja. Justru malah biasanya kalau gua nge-solo kan gua kadang-kadang kalau misalnya diajak nge-gigs gitu, gua pengen pakai nama solo gua sendiri, gua tetap pakai mereka buat jadi session gua untuk jadi player gua. Ya, karena ya satu udah nyawanya udah ada lah, chemistry ya, chemistry-nya udah ada.
simple, terus beberapa materinya juga gue udah tunjukin ke mereka nih loh. Udah kita main bareng, kulik bareng ya. Jadi ya nggak ada ini sih, nggak ada apa ya, prasangka ya, nggak ada prasangka. Sama aja kayak ini, ada siapa, Aksal namanya. Oh ya, Ada band kan, dia kan itu. Ya misalnya anggota LLP nih, laki-laki pemalu main gitu kan. Dia bikin project solo, biasanya personilnya LLP. Iya. Gitu kan. Biasanya gitu, biasanya. Tapi katanya orangnya udah lagi kritis ya. Enggak, lagi buntu. Kritis moneter. Iya. Buntu. Jujur, Krismon ya. Parah. Nah, tadi ngomongin musik udah nih. Masalah asmara. Waduh. Jadi dari musik itu banyak yang biasa kan anak band tak sendirilah. Banyak yang suka gitu kan, para cewek-cewek gitu kan, lagi masih SMA banyak banget ya kan, ada di fans. Iya, tapi nanti sebelum ke asmara, lu pasti di SMA pelajaran seni budaya disuruh main gitar pasti ya. Ya, Ya, satu kelompok pasti kelompoknya lu sebutnya. Biasanya gitu ya. Gue dulu gitu gue. Kalau dulu gitu nggak ngerasain nggak? gue kalau misalnya seni budaya, ya gue gak memilih. Gue yang dipilih. Iya, makanya itu ya. Jadi gue di ini mereka misalnya kamu Iya. gue misalnya. Kadang di kantin tuh kalau lu lagi bawa gitar, Bil bawa gitar Bil, bawa gitar kantin gitaran. Ya, biasanya gitu. Iya. Nah di sekolah ada nggak asmara? Yang kepincut gitu. Iya, dari lu main musik gitar kan sampai Siapa yang lagi tampan ini? Jangan. Siapa kalau laki tampan ini? Iya, siapa tau ada. Enggak, yang lu denger pasti kan ada desas-desus. Oh iya, pasti ada. Desas-desus. Ada lah pasti. Ada. Tapi lo punya doi sekarang. Sekarang ada. Ada. Jawabnya ragu-ragu gitu ya? Official. Berarti ya, tapi cewek lo aman aja. Kayak kan udah tahu sendiri anak band itu kan rumornya katanya banyak ceweknya gitu. Bener nggak sih? Oh banyak ya. Gua salah satu. Tapi cewek lo aman. Aman. Ya kadang-kadang agak ini aja sih. Ya gitu lah ya. Lo awal ngedeketin cewek gitu nggak, kayak pasti dia tuh cewek ini tuh awal ada kata-kata gini, kamu anak band sih pasti banyak yang deketin gitu. Atau banyak ceweknya pasti kayak gitu tuh. Kalau gua gitu, kalau gua anak ini juga nih pasti, dia nggak? Enggak. Oh kamu, masa Aku nggak ada ceweknya kok. Ada nggak kayak gitu? Ada pasti ada. Kalau misalnya ya ada aja sih pasti. Kalau misalnya kan gue lagi di dalam hubungan pasti ada aja yang dari luar, misalnya ada yang iseng gitu nge-DM gitu. Cobaan gitu ya. Ada cobaan pasti ya. Tapi lo cobain nggak? Dan itu bang. Podcast ini naik terus aku hubungin Tapi ada yang misalnya habis turun panggung gitu pasti ada yang nyamperin misalnya. Biasanya ada yang nyamperin kayak minta IG gitu, foto ya gitu. Itu lo ngerasain Down syndrome lah. Down syndrome lagi. Enggak. Star syndrome enggak? Enggak sih, gue justru malah gue menganggapnya ya udah jadi kayak kenalan baru, relasi baru, terus ya berhak ya hak dia dong buat misalnya gue nggak suka konotasi ngefans sih. Gue lebih suka kayak konotasinya dia respect dengan apa yang gue lakukan, dia paham lah apa yang gue lakukan, makanya dia suka gitu ya. Kalau ngefans gitu ya konotasinya terlalu apa ya, membuat gue berarti ini gua resmiin ya, nanti Nabil nanti solo karir, nama fansnya Sahabat Nabil. Kolega Nabil. Kerabat Nabil. Biar big family. Biar gini banget. Tapi mungkin sambil ini kita kasih makanan dulu kali ya, Bi. Yanto. Kalau di sana ada Yanti, kita ada Yanto.
Tapi minum alkohol aman kan ya? Enggak Bukan guys, teh. Ya Allah. Ya, kalau ada brand yang mau masuk nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga ya kan. Siapa tahu dia bisa bikin kita mabuk ya kan? Mabuk asmara. Mabuk duit. Iya, mabuk duit. Tapi ini sabar, sebelum kita lanjut, gue pengen agak ke belakang dikit. Karena gue ngeliat, gue jujur ya ini, gue ngeliat wah keren nih. Ada apa ya? Bocil gitu ya. Mungkin zaman dulu, mungkin ya, gue dilihat kayak gitu juga kali ya sama abangan gue kan kayak. Bahkan ini anak kecil nih main gitar nih. Nah begitu juga ternyata gue ngerasain apa yang dirasain abang-abangan gue dulu gitu kan kayak begitu gue ngeliat Abil gitu kan kayak ini anak SMA kata gue. Iya anak masih SMA tuh katanya. Main gitarnya udah kayak orang dewasa banget. Kayak ya udah puluhan tahun, belasan tahun lah. Dewasa lah di permainannya. Permainannya lebih dewasa. Apalagi sekarang kan yang lagi naik juga anak sekolah itu kan ada SLM. Ya kan ya. Itu lagi anak-anak SMA itu lagi naik Ya, lagi naik ya. Nah itu lu memutuskan apa ya? Bokap lu basis kan ya? Iya, bokap gue main bass. Kenapa lu nggak ngebas? Agak susah jammingnya di rumah. Oh iya, sama-sama ngebas ya. Dia gulung nanti soalnya bas semua isinya. Iya, jammingnya susah. Jadi susah, takut dikomplain aja. Bass lu nyala nggak sih? Iya lagi. Tapi nggak enak loh kalau punya bokap gitaris. Enggak ya Pak ya? Ternyata Enggak, tapi kalau serunya sama-sama instrumen yang sama itu serunya itu kayak kadang kalau gua tuh kalau di gua ya main nih di studio nih lagi gitar bokap gua tuh kadang ngintip-ngintip gitu. Oh iya. Salah itu gini cara mainnya itu diajarin gitu sharing Iya, bokap gue kayak gitu. Oke, gitu. juga. Kadang kalau misalnya gue lagi jamming aja di rumah atau gitu, backing track, ngedengerin dia dari kasur gitu kan. Kadang ngomong, kok suaranya kayak gitu. Letak-letuk kadang. Jam kelutuk. Terus ya udah ntar fingering lagi gitu ya sama aja. Karena ngasih referensi juga terus dengerin apa segala kayak. Tapi tetap lah yang orang tuanya pemusik pasti ada privilege lah. Iya sih. Yang musik kan. tapi emang orang tua lu Orang tua gua ini mantan keyboardisnya Dream Theater. Iya kan? Keyboardnya diangkat ya. Kalau itu enggak ada referensinya. Ada Yanto tadi. Yanto tadi. Si Abang Yanto tadi. Referensi beliau itu. Referensi. Berarti legend ya. Iya. living aja. Tapi dia udah ngelangkahin referensinya, udah ngelangkahin idolanya. Kan kalau idolanya kan masih keyboard kecil kan, PA50 yang diangkat, keyboard segede gaban itu, diangkat. Wah ini. Sap-sap itu kan gua angkatin. Karena gua rodes kan. Jadi sekalian. Tapi festival masih ada terus ya? Oh iya, di festivalan juga. Festivalan juga. Kalau untuk dari SMA di Bandar Lampung ini mana aja, Bil? yang menurut lo berat deh nyelalannya nih? Berat. Kemarin ada itu Saterius. Oh, iya. Saterius. Itu teman-teman gue juga isinya. Itu juga gokil. Gokil sih. Terus dulu udah lulus ya anaknya tapi dulu sebelum ini di tahun kemarin ada YP Unila. Kenal namanya Airi kalau nggak salah. Airi Arabu itu anak isi juga masuk dia. Itu juga menurut gue lumayan berat juga tuh. Karena dia percampuran fusion metal gitu. Yeah. Ada gamelan juga. Kan gue nggak nyentuh nama itu jadi berat lah. Terus apa lagi ya? Oh dulu yang paling sering juara Franz Band. Zaman Franciscus. Franciscus. Itu zaman 2023 2024 awal itu berjaya banget mereka, susah ngalahinnya Franz Band. Zaman orang berarti ini ya masih rame ya? Gue kira sepi loh. Rame. Masih rame ya? Rame. Oh malah. Kan Olimpik 2023 berapa kira-kira?
Iya, ya lumayan sih, lumayan rame sih. Enggak, gue kira tuh udah kalau yang gue perhatiin ya di anak-anak SMA itu minat ngeband tuh udah sedikit gitu ya, udah minim banget. Gue kira bakal sepi. Anak sekarang lari kan, dia mau jadi apa? Wah gila, apa pelari culture? Tapi kan sekarang ini kan lebih ke mereka tuh kalau untuk festivalan tuh kurang gitu, lebih ke apa langsung nge-gigs gitu. Iya, biasanya gitu. Tapi ada yang lebih miris loh, yang apa, yang letting lu tuh. Misalnya ada, gue pernah denger anak-anak band SMA nih, gue tanya, lu bikin karya aja ini segala macem gitu kan. Enggak bang, gue pengen inilah, cita-cita gue main reguleran. Wah anjing gitu Itu gue. kayaknya dia ngikutin lo juga itu. Enggak, jangan gue semua. Emang kenapa sih sama orang-orang reguleran? Wah lu, jadi hobi ini bukan loh, maksud gue gini. Panas lagi kan gue. Dia mah gitu gue. Lo ada yang bikin lo sampein? Enggak gitu, enggak maksudnya. Ini gue klarifikasi ya, maksudnya gini. Ya untuk anak SMA harusnya cita-citanya tinggi dong, kayak lu pasti pengen terkenal kan. Jadi kalau lo reguler lu cita-citanya rendah. Tapi gue kalau ini bisa ngomong, gue anak-anak regulerannya sendiri sebenarnya reguleran karena terpaksa loh. Ya karena ya mungkin keuangan atau apa. Ya nggak ada yang mau jadi reguleran sebenarnya. Kalau bisa jadi artis. Sampingan tetap ya. Udah ya. BB lo berapa, Bil? Apa? Berat badan? Tiba-tiba Berat badan gue terakhir 70. 70. Lo mau call out siapa nih? Boleh ngomong siapa? Pengemudi berat badan berapa? Tolong ya. Sawit. Udah sawit. tapi Di rumah gua pakai minyak sawit. Masak udang minyak sawit. Aman. Sawit. Ada aftertaste manisnya. nah ini kan nanti lo punya cita-cita mau ke ISI gitu kan ya. Lo berarti sekarang kan kelas 3 ya? Iya, Kelas 3 gitu kan, ke ISI. Nah, akhirnya kan nanti kan kalian pecah sih personil Killing Floor itu. Ya. Nah ini gimana nih si Killing Floor ini? Nggak tahu ya. Mau dilanjutin juga paling kalau misalnya di sini aja. Kalau misalnya lagi pada pulang, soalnya kawan-kawan juga kuliahnya pada di luar-luar kan pasti. Oh pada di luar juga? Iya, pada di luar. Pada di luar. Ada yang satu basis gua itu di sini di daerah sana. Oh, orang nggak janjian tak gitu? Kita nanti diisi ya, biar sama-sama terus. Sayang loh sebenarnya Killing Floor tuh kemarin kan sempat kita ada acara yang go ahead gitu kan. Ya itu kan sambil apa namanya ya cari-cari lah. Gitu. Gue denger selintingan aja kabar-kabar burung yang kepilih Killing Floor gitu. Selentingan, sorry, gue lupa. Selentingan. Selintingan. Selintingan Kabar burung lah gitu ya, kabar-kabar burung katanya sebenarnya Killing Floor oke nih gitu. Tapi ya menurut gue sayang aja kalau ditinggalin gitu aja sih. Itu kan gue ikut tuh ya. Iya. Gue malah setuju sih kalau mereka yang berangkat misalnya ke apa namanya Sondrenalin. Ya walaupun My Song juga bagus. Jangan digiring lagi ya. Jangan digiring lagi. Nah, My Song kita respect sama kamu gua. Emang bagus. Iya, emang bagus. Cuma enggak loh, maksud gua kalau di opsinya ada opsi lain, misalnya Killing Floor juga berangkat. Ikhlas gua. Iya lah, bagus kan bagus. Udah ready. Sondrenalin banget soalnya. Sondrenalin kan sebenarnya kita yang dicari. Iya, tapi satu sih gua ada kritikan buat lu. Kayak skill oke lah, gak usah gua omongin lagi lah gitu, gak usah kita omongin lagi. Mungkin dari ini outfit, fashion itu lo harus kembangin lagi ya. Satu band ya, bukan lo doang gitu, kayak harus otentik juga karena kan My Song bisa kepilih, gue yakin salah satu faktor besarnya dari outfitnya bro. Ya otentik gitu, kayak wah eye-catching banget nih. Nah ya, kayak mungkin pertimbangannya berat waktu milih antara Killing Floor atau My Song misal kayak Killing Floor oke nih, musik oke, pembawaannya oke, cuma mungkin wah outfitnya nih Nggak masih ikonik gitu. belum masih bisa dikembangin lagi lah gitu. Makanya kayaknya
Maisong aja deh gitu kan. Itu mungkin pertimbangannya itu ya, nggak tahu nih dari orang gitu kan. Itu aja sih, gue menyayangkan aja kalau misalkan udah pada cabut gitu, nggak dilanjutin gitu, sayang banget. Iya, sayang aja gitu, kayak lu udah makan belum? Kasih Indonesia loh mas. Berarti kalau udah cabut-cabut ya paling pada bikin band sendiri, paling kalau kesini baru nge-jamming bareng gitu. Iya mungkin. Tapi gua yang pasti gua ngelanjutin solo yang di M6 ini. Mungkin di Jogja gua bakal punya proyekan atau gimana, nggak tahu kan, ketemu sama orang sana atau mungkin gimana. Tapi ya kalau yang buat Killing Floor sih sejauh ini pada punya kesibukan masing-masing soalnya. Ya jadi sebenarnya nggak bubar. Nggak bubar, kayak hiatus. Hiatus kali ya. Kita akan bertemu lagi suatu saat. Suatu saat. Ya kan tunggu lulus dulu. Siapa tahu ngumpul lagi kan ke Lampung kan, dia balik kan. Tapi kan sekarang juga bisa sih mau personil di mana produktif. Iya. Emang bisa aja di mana aja. Ya udah mobile. Ya Killing Floors pada akhirnya tetap bisa jalan sebenarnya kan. Ya kayak misalnya si siapa namanya? Drummer? Bambang. Kok Bambang sih? Eko. Siapa? Gio. Kok Gio? Siapa? Oh, si Levi. Levi. Nah, si Levi kan misalnya Levi, lu take down gitu kan, nanti datanya kirim ke gua, nanti lo satuin lo mixing gitu kan, masih bisa jalan sebenarnya kan. Lebih enak sih zaman sekarang, mobile. Jarak ada jembatan sih. Ya tapi maksud gue tuh kalau pas lagi manggung kayak gitu kan, ya pada mencar-mencar semua kan susah gitu. Misalkan ada panggilan Singporia atau Lampu Fest gitu kan ya, panggil Killing Force kan Online. oh betul juga Online Zoom gitu. Di layar sequencer. Yang muncul dua aja. Tapi sisanya Yang lain di layar ada. ada di layar pakai sequencer. Di layar. Akal itu. Depan HP itu ya. Apa entertainnya aja? Tapi kalau misalkan lo nge-solo di lanjut di Jogja gitu kan, naik nih, amin gitu kan, naik, lo bakal inget yang Killing Force kan? Bakal diangkat juga kan? Maksudnya kan kayak si siapa? Kayak Hindia kan banyak banget kan, Hindia Fish, terus dia Pasti ini. Lokasi segala macam. Itu kan dari satu orang akhirnya yang keangkat semua gitu. Lo sendiri? Kalau misalnya memungkinkan ya, dan kalau misalnya anak-anak masih mau melanjutkan ya ayo aja. Tapi misalnya kalau misalnya ada anak Killing Floors dia mau ke luar negeri gitu kan, bolehnya karena agak susah kan dia kalau misalnya ini. Mungkin kalau misalnya nggak mau lanjutin ya gimana ya, bisa aja mungkin diganti dulu atau gimana, tapi kedepannya pengennya sih angkatnya bareng-bareng gitu. Ya, gini sih. Ya begitu juga mereka gitu kan. Kalau mereka yang sukses duluan ternyata ya lu juga diangkat gitu kan. Ya sih saling angkat sih, saling support. Tapi gini, kalau gua pengen balik as a Nabilnya dulu lah. Lu pasti punya cita-cita besar kan? Iya. Ya kan, di musik. Oh iya. Apa kira-kira? Ya, misalnya cita-cita terbesar lu pengen bikin 12 album, misal, atau pengen manggung di Amerika atau apa gitu kan. Apa cita-cita saat inilah, pasti kan nanti bakal punya cita-cita baru lagi pasti. Saat ini apa yang pengen lu uber? Simpelnya gua dua. Satu, gue pengen lagu gue disinglongin sama banyak orang. Lirik. Dua, gue pengen read gitar gue nyanyiin orang. Oke. Itu keren sih. Gue juga kayak gitu lagi. Iya. Sama apa kan tiru kan? Enggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Amati tiru, modifikasi. Iya. Betul. Karena kan kebanyakan orang pengennya ya lebih ke gue pengen dapat penghargaan ini. Kan gue pengen manggung di sini. Tapi kalau lu beda ya banyak kan. Soalnya gue pengen as a musician ya, sebagai musisi gue pengen lagu gue tuh disalurkan ke orang itu, mereka juga kena apa yang gue rasakan di lagu itu. Gue pengen lagu itu nggak cuman enak di gue aja, bisa dilihat ke orang-orang, bisa dinikmatin gitu. Secara nggak langsung lo itu menyampaikan pesan lah. Even itu secara lirikal atau secara musikal gitu kan, kayak even lo main gitar nih misalnya kayak wah deep banget gitu kan, misalnya gitu deep banget nih lick gitarnya nih gitu. Kan kalau lu berarti pengen jadi musisi banget kan?
Iya, gue pengen. Tapi musisi itu kan kabarnya meninggal di umur 27 ya. Iya. Yang kemarin lu buat konten musisi banyak meninggal di umur 27. Sekarang Gue 18. Masih agak lama. Ini yang dikit-dikit lagi. Ini. Karena emang tinggal 27. Kalau ini udah lewat. Lu pernah ketemu iblis kan? Oh enggak dong. Di persimpangan jalan crossroad enggak di crossroad, takutnya kan dia di crossroad ketemu apakah kamu ini terkenal kata iblis ya kan, ayo kita kontrak darah jadi umur 27 kamu mati kamu mati jago sih jago. Nah, tapi umur 27 tuh udah aduh tahun depan 27 lagi. Udah lewat lah ya? Hah? Udah lewat lah ya? 27. Belum lah. Nah, bentar lagi. Masih 2 tahun lagi gua. 2 tahun lagi gua. 2 tahun lagi. Mudah-mudahan. 2 tahun lagi. Makanya ya ini lagi gua sesuaiin dulu nih. 27 siap. Jangan dulu. Pesan-pesan terakhir. Jangan belum. Ya pokoknya apapun yang lu lakuin nanti pasti kita sebagai apa ya teman-teman di Lampung pasti bangga banget gitu kan pastinya gitu kan ya. Apalagi nanti dia lu ke isi pasti skill lu bakal bertambah banget gitu kan ya, di sana lu pelajari segala macemnya. Tapi kenapa milihnya isi bilang? Jogja berarti kan ya? Iya. Kenapa Jogja? Kenapa Jogja? Apa ya? Sebenarnya goalsnya tuh pengennya ya kuliah musik dulu kan. Ya. Kuliah musik. Kampus mah belakangan mungkin enggak. Tapi semakin kesini semakin banyak yang nyaranin ya udah ke Jogja aja, ke ISIM. Mereka sih bilangnya relasi dan pengajarnya juga udah approve lah. Ya. Sebelumnya kan gue pengennya ke Jakarta, pengen kuliahnya. IKJ? Bukan? Iya IKJ. Oh IKJ. Pengennya ke Jakarta. Terus gue pikir-pikir isi itu lebih apa ya, lebih menurut gue ya ruangan yang kebuka dari isi itu banyak. Bisa main bergaul sama anak-anak filmnya. Ya. Soalnya di dalam kuliah pun juga prinsip gue adalah nggak cuma main sama si anak-anak musiknya, gue pengen bergaul sama anak-anak yang Seniman yang lain. Ya, tari, teater. Justru katanya dari situ kan lebih banyak kan. Ya, bisa jadi ruangnya. banyak ruang kolaborasi lah. Dan diisi banyak banget gitu, banyak banget ruangan yang terbuka, banyak banget orang-orang hebatnya di sana. Terus pemikiran gue ya udah gue pengen ke Jogja aja gitu. Tapi di IKJ ada mitos loh katanya. Kalau kuliahnya nggak selesai malah jadi artis gitu. Contoh Vincent Desta nggak selesai tuh. Terus Dadang selesai nggak sih si ini? Ale selesai nggak? Ale selesai. Selesai ya? Oh. Enggak berarti. Enggak semuanya kayak gitu. Terus kuliah lebih bagus. Enggak, gue pernah dengar. Jadi kayak ada semacam kutukan di anak-anak musiknya IKJ katanya kayak gitu katanya. Tapi di IKJ juga ada sering orang-orang bilang justru yang jadi di musik bukan anak musik. Oh iya itu juga tuh, gue pernah dengar juga. Kebanyakan seni rupa. Ale terus si Aryo-nya ada Adam. Nah, apa David Bayu? Ya, David Bayu. Tapi ini termasuk enak loh, maksud gua jadi support kalau musik gitu kan. Karena kan ada beberapa orang tua yang kayak even dia misalnya kayak Okja nih misalnya orang tuanya main musik gitu kan. Dia ngomong nih mau kuliah musik ya misalnya apa gitu kan. Oh nggak usah, kamu kuliah hukum misalnya atau kuliah manajemen atau apa, nggak ada duit di musik, paling mentok-mentok jadi guru les gitu kan, buka sekolah gitu biasanya. Ini yang kejadian di rumah dia ini sebenarnya. Karena dia disuruh jadi Tapi enggak, banyak yang ngerasain juga. Ya enggak, karena itu berdasarkan pengalaman dari orang tuanya sih kadang-kadang. Iya kan, gitu kan. Dia mungkin dulu pernah bermusik juga orang tuanya, tapi ya nyatanya belum khawatir lah. Belum berjodoh dengan yang pengenin, akhirnya kan bikinnya begitu. Tapi kan lo anak tunggal kan, kuliah di luar di Jogja. Orang tua oke aja, kan lu anak tunggal maksudnya biasa kan anak tunggal orang tua nggak jauh-jauh susah lepasnya. Justru di emphasize sama orang tua, justru didorong. Soalnya kata orang tua kalau stuck di sini aja, Start berkembang. Iya, start. Iya, berarti. Makanya Jadi pas dia ke Jogja, lo di rumah dia. Ngomongin ke bokap.
di sini ngekos 3 sekret. Enggak, karena gue pernah ngobrol sama bokapnya. Jadi kayak, bokapnya support gitu loh, kayak keren gitu kan. Kayak apa ya, istilahnya itu tadi lah. Makanya gue bilang tadi tuh, yang kayak mungkin ada benernya orang-orang tua yang pengen kayak udah nggak usah sekolah musik gitu kan. Tujuannya baik. Tapi maksud gue terkadang ini di pikiran gue ya, zaman mereka dengan zaman kita itu kan sudah nggak relate gitu. Mungkin di zaman mereka emang chance untuk anak-anak musik terkenal itu tuh susah. Tapi kan zaman sekarang ya Enak, serba cepet sekarang kan gitu kan. TikTok bisa naik. Bisa, platformnya banyak gitu kan sekarang kan. Kalau mungkin zaman-zaman orang tua kita dulu, ya kalau mau jadi artis, terutama di musik gitu ya, pasti harus larinya ke label dulu gitu kan. Demo kayak gitu. Iya, nah makanya kayak ngapain lu sekolah musik gitu kan. Tapi gua nggak menyalahkan orang tua itu, termasuk papa mama enggak. Respect. Papa mama. Kalau papa mama nonton, I love you. I love you so much. You are the best. Ya, pokoknya kita doain aja Nabil jadi yang terbaik ya, nanti kuliahnya lancar-lancar gitu kan ya. Ini udah closing. Udah mas, udah closing. Nah, tapi sabar, sebelum closing ada yang mau gua tanya nih. Langsung aja pertanyaannya. Maksud gua, ketika selesai diisi lo sudah ada planning nggak mau kemana? Udah, gue udah planning. Solo karir apa langsung ke industri gitu, langsung ke pusat ibu kota apa gimana? Planning gue sebenarnya plan A, plan B, plan C sih. Ya. Plan A-nya kalau berjalan dan insya Allah aman sukses, selama diisi gue akan bangun apa buat grup atau gimana gitu yang bakal gue fokusin gitu untuk cari exposure dan gitu. Itu plan A, dan kalau insya Allah tembus ke ibu kota atau itu ya mungkin gue akan fokus itu. Ya. Kalaupun enggak, gue mungkin akan ngulik-ngulik selain musik kan di zona engineering ada situ yang ranahnya bisa kemana-mana gitu loh, nggak cuma sebagai player doang. Terus yang ketiga mungkin lanjut S2 sih. Lanjut S2-nya tetap linear ke seni atau bisa linear. Tetap ke seni ya. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Itu kan tadi masa depan. Sekarang yang sekarang aja deh. Tadi lu bilang mau buat EP. Apa udah ada gambaran belum untuk next kedepannya setelah lu bikin EP mau diapain tuh EP? Belum. Habis recording, habis rilis. Ya, produksian. Terus kelar produksian, rilis. Apa sih dipasarkan dulu kan? Karena kita lihat juga di sekarang kayaknya orang-orang bakal seneng kalau kita ngepasarinnya di gimmick gitu. Ya. Mungkin ya bakal fokusin ke situ dulu. Habis rilis pasti gua akan jor-joran pasarin dulu. Terus ada mungkin 2 lagu utama yang bakal gua push banget. Terus mungkin sembari cari relasi seperti itu. Terus sembari gue lagi ngerjain juga materi-materi untuk ya insya Allah next ada album kan. Lagi sembari ngerjain album juga. Showcase iya kepikiran. Tour juga. Insya Allah. Kita tunggu yang mau mensponsor. Oke, kita tunggu aja. Dan juga kalau buka MC Jangan enggak nih. Aman ya. Insya Allah hancur. Tapi Bil, gua mau nanya, barang-barang apa aja sih yang wajib lo bawa pas manggung? Gitar. Iya betul. Gitar dan efek mungkin. Gitar dan efek ya. Kalau diri sendiri ada nggak kayak misalnya baju lu bawa sendiri kayak gua pakai baju ini atau lu pakai lip balm mungkin atau nggak pakai lip balm, mungkin pakai ini aja krim muka. Parfum ya disuruh nyokap. Okja masuk Okja. Ini dia. Gua mau komen lo parfumnya keren banget. Namanya The Seven O'Clock. Bukan ada Seven O'Clock. Jadi parfum ini Bil home service. Jadi misalnya lo mau manggung bingung kan, apa nih wangi yang cocok buat gua waktu manggung ya kan? Bisa request, jadi nanti datang. Tokonya datang ke rumah. Beneran. Peraciknya datang ke rumah. Kalau masih area Bandar Lampung ya. Nih gua kasih tester.
Enak kan wangi ya? Enak kan? Enak kan? Enak lah. Oke. Oke kan? Oke kan? Oke kan? Approve ya. Ambil approve ini Kalau guys. kalau lu manggung itu pengen aura lu ke notice orang gitu kan. Lu butuh parfum yang biar di notice orang gitu kan. Malaikat subuh tuh misalnya lu lewat gitu kan kayak mana ini gitu kan dari baunya nih. Pokoknya wanginya ketinggalan lah. Lu dari isi Jogja, lu wangi lu masih di sini. Wireless aja kalah ini jaraknya. Wireless aja kalah 40 meter ini. Benar, benar. Serius gua. Iya. Makanya recommended buat teman-teman kalau mau ini bisa kepoin Instagramnya Seven Block aja ya. Teman-teman semua ya dibeli ya biar harum. Ini biar harum. bangsa kita harum gitu. Ngomongin PH-nya enggak? Boleh. Oke, mungkin itu aja ya kali ya. Ya, sukses terus ya. Terus ambil sekolahnya tinggal beberapa bulan lagi kan, habis itu ujian. lulus ya. Lu sih udah mau kelas 3, udah kelas 3 gitu, udah keisi IP-nya semoga rame, dengerin segala macamnya. Kalau sukses angkat-angkat ya. Aman aja. Boleh. Ujian kapan Bil? Ujian? Gak usah ditanya lagi, udah tuh. Ujian bulan 3, bulan 3. Iya, bulan 3. Biasa bulan 3. Kita ada kuncinya. kunci tiba-tiba. Kunci G. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Terima kasih Nabil udah datang ke tempat kita. Thank you. Thank you. See you on top lah ya. Kita- Mungkin kita itu aja teman-teman podcast kali ini dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jadi stay tune di apa Perspektif. Perspektif. Bye bye. Bye-bye. Amigos. Asik. Jujur bau apa ini? Sorry Bill, ini sebenarnya ini kotaknya aja. Isinya. Ini mic di sini.